Great. Alright, teman-teman. Bayangkan suatu hari kita berdiri di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan bertanya, anakku, gerejamu penuh setiap minggu. Programmu banyak. Pelayananmu ramai. Tapi mengapa begitu sedikit jiwa yang sungguh-sungguh mengenal aku? Right, teman-teman, hari ini temanya adalah Don't let our churches be full, but heaven still empty. Nah, pertanyaan ini mengerikan ya. Karena mungkin selama ini kita mengukur keberhasilan gereja dari jumlah kursi-kursi yang terisi. Tuhan mengukurnya dari jumlah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua merenungkan sebuah pertanyaan yang mungkin tidak nyaman, tidak enak di hati ya, tapi sangat penting. Jangan sampai gereja kita penuh, tapi surga tetap kosong. Teman-teman, ada seorang nelayan yang memiliki perahu penyelamat di tepi pantai. Suatu malam badai besar datang. Dan banyak orang berteriak minta tolong dari tengah laut. Namun anehnya para penjaga pantai justru sibuk mempercantik pos penjagaan mereka. Mereka mengecat tembok, ada yang merapikan kursi-kursi, ada yang memasang lampu kelap-kelip yang baru. Semuanya terlihat indah dan keren, tapi tidak ada seorang pun yang turun menyelamatkan mereka yang sedang tenggelam. Nah, ketika pagi hari tiba, banyak korban ditemukan meninggal. Pos penjagaan terlihat sangat indah, tapi fungsinya telah hilang. Bukankah ini gambaran yang menakutkan bagi gereja-gereja zaman now, masa kini ya? Kadang kita sangat sibuk dengan kegiatan-kegiatan internal, sibuk dengan acara, sibuk dengan program, sibuk dengan pelayanan bahkan. Tapi lupa bahwa di luar sana masih banyak jiwa-jiwa yang sedang menuju kebinasaan tanpa mengenal Kristus. Teman-teman, kita cerita mengenai orang Farisi ya. Apa yang ada di pikiran Anda kalau saya bicara orang Farisi? Pada zaman Yesus ya, orang Farisi itu sangat aktif secara agama. Mereka rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berpuasa, rajin mempelajari kitab suci bahkan ya. Namun Yesus berkata bahwa mereka seperti kuburan yang dilabur putih, tampak indah di luar, tapi kosong di dalam. Mengapa? Pertanyaannya mengapa? Karena mereka kehilangan hati Tuhan. Mereka lebih mencintai tradisi daripada jiwa-jiwa. Mereka lebih mencintai posisi daripada pertobatan orang berdosa. Nah, kalau sekarang saya mau bicara tentang Yunus ya. Apa yang ada di pikiran Anda? Hello? Are you still with me? Apa yang ada di pikiran Anda kalau saya bicara mengenai Yunus? Tuhan pernah mengutus Yunus kemana? Ke Niniwe. Tapi Yunus tidak memiliki hati bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Ia lebih peduli pada kenyamanannya. Nah, ini benar. Dia lebih peduli pada kenyamanannya daripada keselamatan kota Niniwe itu. Nah, betapa sering ya kita juga demikian. Kita bersukacita ketika diberkati, ada mujizat yang luar biasa, tapi tidak menangis melihat banyak orang yang belum mengenal Yesus. Padahal hati Tuhan
selalu mencari mereka-mereka yang terhilang. Teman-teman, kita bicara mengenai Yesus dan domba yang hilang ya. Yesus berkata pada bahwa seorang gembala meninggalkan yang 99 ekor domba untuk mencari apa? Satu domba yang hilang. Mengapa? Pertanyaan mengapa? Karena satu jiwa sangat berharga. Surga bersukacita atas satu orang berdosa yang bertobat. Perhatikan ya, perhatikan ke depan. Surga tidak sedang menghitung jumlah gedung gereja, tidak menghitung bangku-bangku yang terisi penuh. Surga justru bersukacita atas jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jadi pesan moralnya, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Tuhan tidak memanggil gereja hanya untuk berkumpul-kumpul, homya-homya. Tuhan memanggil gereja untuk menjadi garam dan terang dunia. Tujuan gereja bukan sekedar memenuhi bangku-bangku penonton yang kosong. Tujuan gereja adalah membawa manusia kepada Kristus. Memang tidak ada yang salah dengan pelayanan. Tidak ada yang salah dengan ibadah. Tidak ada yang salah dengan program-program gereja. Tapi semuanya kehilangan makna manakala kita tidak lagi memiliki hati bagi jiwa-jiwa di luar sana. Pertanyaannya bukan seberapa ramai gereja kita, tapi seberapa banyak orang yang semakin mengenal Yesus melalui gereja kita. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan saya. 1, apakah Anda lebih sibuk melayani daripada mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang? 2, jika Tuhan memeriksa hidup Anda hari ini, apakah Anda sedang membangun kerajaannya atau hanya menikmati kenyamanan rohani Anda sendiri? Teman-teman, jadi closing statementnya, suatu hari semua gedung gereja akan ditinggalkan. Semua jabatan pelayanan akan berakhir. Semua program akan selesai. Tapi jiwa manusia akan hidup untuk selamanya. Karena itu, jangan hanya membangun aktivitas. Bangunlah murid-murid Kristus, jangan hanya memenuhi bangku-bangku gereja. Bawalah jiwa kepada Yesus, karena pada akhirnya, end of the day, yang paling berharga bagi Tuhan adalah manusia yang diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Teman-teman, the church is not called to fill the seats, but to fill heaven. Gereja tidak dipanggil untuk memenuhi kursi-kursi, tapi untuk memenuhi surga. A busy church is not always a fruitful church. Gereja yang sibuk belum tentu gereja yang berbuah. Ya. Ya, teman-teman, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami lebih fokus pada aktivitas daripada jiwa-jiwa. Berikan kami hati seperti hati-Mu yang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pakailah hidup kami untuk membawa banyak orang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, jika Anda rindu untuk dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa, tulis ya di kolom komentar. Tuhan, berikan aku hati untuk jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Teman-teman, jangan lupa like, share, and subscribe ya, agar semakin banyak orang mendengar kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati.